Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan presentasi ini karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Izinkanlah kami sebagai kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang mengidentifikasi struktur karya ilmiah. Kelompok kami yaitu kelompok 2 beranggotakan Fitria Zintiasari, Rizkia Saensasa Juli Samsudin, Amelia Herlina, Ngesti Putri Priyanti, Salma Anaziha, dan Zakia Alda Fuadia. Untuk pemaparan materi yang pertama, mungkin bisa disampaikan oleh teman saya atau rekan saya. Mengidentifikasi struktur karya ilmiah. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Untuk bentuk yang pertama, yaitu bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuk manasuka. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas, dan ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran, surat kabar, dan majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi rakyat, atau disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya pun sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Next. Kemudian yang kedua adalah bentuk semi-formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas A. Halaman judul, B. Kata pengantar, C. Daftar isi, D. Pendahuluan, E. Pembahasan, F. Simpulan, dan G adalah daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Kemudian yang ketiga adalah bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang A. Judul, B. Tim pembimbing, C. Kata pengantar, D. Abstrak, E. Daftar isi, F. Bab pendahuluan, G. Telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, H. Bab metode penelitian, I. Bab pembahasan hasil penelitian, J. Bab simpulan dan rekomendasi, K. Daftar pustaka, L. Lampiran-lampiran, dan yang terakhir adalah M, yaitu riwayat hidup. Next. Yang selanjutnya yaitu judul dalam karya ilmiah. Judul dapat dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul dapat mencerminkan hubungan antar variabel. Judul juga dapat mencerminkan dari konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Cara penulisan judul yang pertama yaitu harus menggunakan huruf kapital semua, kecuali pada anak judulnya. Dan yang kedua yaitu harus menggunakan huruf kapital di awal kata, kecuali kata penghubung, serta tidak diakhiri dengan tanda baca apapun. Oke, next. Selanjutnya ada pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan.
Kerangka teoritis atau landasan teori. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di bagian ini ada ini teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Next. Nah, bagian struktur karya ilmiah yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian yaitu prosedur atau tahap-tahap penelitian dimulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Nah, setiap penelitian ini mempunyai metode penelitiannya masing-masing, yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Jenis metode penelitian ada 3. Yang pertama yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif ini merupakan metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa ada perlakuan apapun. Yang kedua adalah metode eksperimen. Metode eksperimen ini yaitu metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapat suatu perlakuan. Yang ketiga yaitu metode penelitian kelas. Metode penelitian kelas ini merupakan metode yang bertujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Contohnya motivasi belajar siswa. Next. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan yaitu bagian yang berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Pembahasan ini membahas tentang data yang diperoleh dengan berbagai sudut pandang dan diperkuat dengan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Pembahasan juga dapat dilengkapi sarana pembantu seperti grafik dan juga tabel. Pada bab ini, penulis juga perlu mengemukakan argumen-argumen yang telah dikemukakan pada kerangka teoritis secara lengkap dan juga jelas dan kuat. Oke, selanjutnya. Untuk bagian struktur karya ilmiah, selanjutnya ialah simpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah atau pendahuluan, kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya, hipotetis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur di atas dengan meletakkannya dalam kerangka pikir yang mengarah kepada kesimpulan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kesimpulan itu memiliki 2 poin, yaitu yang pertama ialah pemaknaan kembali seluruh unsur penulisan karya ilmiah. Yang kedua ialah penguraian secara ringkas pernyataan pokok dari pendahuluan hingga temuan penelitian. Sementara saran sendiri ialah sebuah saran untuk kepada penulis dari yang meneliti sebuah struktur karya ilmiah itu sendiri. Jadi seseorang yang mempelajari struktur karya ilmiah itu sendiri membuat saran atau memberikan saran kepada sang penulis jurnal ataupun karya tulis ilmiah yang lain. Struktur karya ilmiah yang terakhir ialah daftar pustaka. Daftar pustaka ialah kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah dari sumber tertulis. Contoh sumber tertulis meliputi artikel jurnal, buku, dokumen resmi, atau sumber tertulis lain dari internet. Untuk penulisan daftar pustaka, banyak memiliki style atau jenis penulisan. Di antaranya ialah apa style untuk menulis daftar pustaka. Mungkin itu dari kami kelompok 2. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memperhatikan kami dan mendengarkan kami dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.